semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Pertarungan barisan belakang MotoGP lebih gila. Luca Marini minta peningkatan kamera. Luca Marini protes karena kamera tidak merekamnya. Luca Marini membuat MotoGP kalang kabut, terutama Ducati yang menjadi sorotan terus-menerus karena jadi yang terdepan. Pembalap MotoGP dari Repsol Honda, juga anggota akademi dari Formula 6 milik Valentino Rossi, yaitu Luca Marini, menekankan pentingnya peningkatan kualitas kamera untuk merekam aksi-aksi dari balapan di barisan belakang selama balapan MotoGP 2024 ini. Menurut Luca Marini, fokus utama kamera seringkali tertuju pada para pembalap di barisan depan, terutama Ducati, sehingga penonton di rumah seringkali kehilangan momen-momen menegangkan yang terjadi di bagian barisan belakang. Menurutnya hal itu dapat membuat balapan terlihat membosankan di layar kaca. Di belakang selalu ada pertarungan yang hebat, ujar Luca Marini setelah berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-14 di GP Motegi. Ia menegaskan bahwa meskipun perhatian banyak orang lebih tertuju pada pemimpin balapan, aksi di barisan belakang seringkali jauh lebih dinamis. Setiap kali saya mengatakan bahwa kami juga membutuhkan kamera lain di belakang untuk merekam pertarungan posisi 7 hingga akhir karena ada beberapa gerakan gila. Sangat menarik, tambahnya dengan semangat. Luca Marini juga menekankan pentingnya memberikan pengalaman menonton yang lebih imersif bagi para penggemar dengan menyoroti pertarungan di bagian belakang. Selain itu, ia percaya bahwa exposure lebih besar bagi para pembalap yang sedang berjuang di belakang dapat memberikan penghargaan yang lebih adil atas usaha keras mereka. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Luca Marini adalah penggunaan teknologi kamera yang lebih efektif untuk menangkap keseluruhan dinamika balapan, bukan hanya fokus pada para pemimpin lomba. Menurutnya hal ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman menonton, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang seluruh bagian balapan, terutama ketika pembalap berusaha memperbaiki posisi mereka. Sementara itu, pembalap Repsol Honda yang menempati posisi ke-20 di grid juga menyebutkan kekacauan di lap pertama sebagai tantangan yang besar. Ada kekacauan besar di lap pertama, saya kehilangan banyak waktu, banyak posisi, katanya. Namun meskipun balapannya sedikit rumit, ia berhasil melakukan beberapa overtake yang menarik, kata Luca Marini menambahkan. Pembalap asal Italia ini juga mencermati keputusan ban yang digunakan selama balapan. Ia menyesali bahwa ia tidak mengikuti pilihan pembalap LCR Honda Takaki Nakagami yang menggunakan ban belakang soft dan berhasil mencapai posisi ke-13. Saya pikir ban medium adalah pilihan yang tepat, tetapi melihat performa Takaki Nakagami dengan ban soft, saya berada di grid dan berpikir tentang ban soft karena bagi saya motor kami bekerja lebih baik dengan ban soft, jelas Luca Marini. Luca Marini menambahkan bahwa keputusan ban yang tepat bisa sangat berpengaruh dalam performa pembalap di lintasan. Perilaku pengereman, cara penghentian motor jauh lebih sulit dengan ban medium, dan terutama edge grip. Saat Anda menyentuh gas mudah tergelincir dan tidak pernah berakselerasi, tambahnya. Meskipun begitu, Luca Marini tetap positif dan melihat data balapan sebagai pelajaran untuk masa depan. Ia percaya bahwa perbandingan data antara ban soft dan medium yang digunakan oleh pembalap lain akan memberikan informasi yang berharga untuk menghadapi balapan berikutnya. Takaki Nakagami melakukan balapan dengan soft, jadi kami dapat membandingkan data dan mendapatkan lebih banyak informasi untuk masa depan dan tahun depan. Dengan adanya sorotan terhadap kebutuhan teknologi kamera yang lebih baik dan keputusan strategis di lintasan, Luca Marini berharap agar para penggemar dapat menikmati balapan yang perspektif yang lebih lengkap di sisa musim MotoGP 2024.
Di sisi yang lain, kenapa Luca Marini yang minim poin justru jadi kunci yang dibutuhkan oleh Honda? Musim MotoGP 2024 belum berjalan gemilang bagi Luca Marini. Rekrutan baru Repsol Honda sejauh ini menjadi satu-satunya pembalap reguler yang berada di dasar klasemen dengan hanya 7 poin. Banyak kritik yang datang akibat performanya yang dianggap biasa-biasa saja di atas Honda RC213V, terutama setelah musim 2023 yang penuh prestasi bersama Ducati. Namun ada alasan mengapa performa kurang cemerlang ini bisa jadi yang justru dibutuhkan oleh Honda saat ini. Jika dibandingkan dengan musim sebelumnya, Marini memang tampak jauh lebih dari kata spektakuler. Tahun lalu ia berhasil finish di peringkat ke-8 klasemen akhir, bersaing ketat dengan pembalap Ducati lainnya. Namun transisinya ke Honda, tim yang telah berjuang keras dengan performa motornya, telah mengubah perannya. Musim ini posisinya di klasemen melorot drastis di urutan 2-3 dengan hasil balapan yang hampir selalu berada di belakang pembalap-pembalap lainnya. Namun kenyataan bahkan pembalap sekelas Marc Marquez 6 kali juara dunia MotoGP sulit untuk meraih podium dengan Honda RC213V. Marquez hanya mampu finish di posisi ke-14 di musim lalu, sementara Marini di atas Ducati jauh lebih kompetitif peringkat 8 dunia. Artinya masalah bukan hanya di Marini, tapi juga motor yang memang sulit ditaklukkan. Ada satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Meski performanya terbilang lesu, Marini telah berhasil menyelesaikan semua balapan sejauh ini, sementara rekan setimnya Joan Mir seringkali terjatuh dan gagal finish. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Marini bukanlah sekedar pembalap biasa di grid Honda 2024. Honda tampaknya merekrut Marini bukan hanya untuk meraih kemenangan balapan, tetapi lebih sebagai aset pengembangan dengan reputasi sebagai pembalap cerdas dan analitis. Marini diharapkan bisa menjadi sosok kunci dalam membantu Honda mengumpulkan data penting untuk mengembangkan RC213V. Pengalaman Marini dengan Ducati yang memiliki pengembangan motor jauh lebih maju menjadi salah satu nilai tambah besar bagi Honda yang berjuang untuk kembali ke jalur persaingan di MotoGP. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, Stefan Bradl, pembalap penguji Honda, mengambil alih tugas pengembangan saat Marquez absen karena cedera. Honda lebih memilih Bradl yang mampu memberikan data berharga daripada mengutamakan pembalap cepat tanpa kemampuan teknis pengembangan atau Iker Lecuona. Kini di tahun 2024, peran Marini mirip dengan Bradl. Ia menjadi pengganti yang diharapkan mampu menjalankan tugas pengembangan motor Honda sambil mengumpulkan data penting setiap akhir pekan balapan. Dalam konteks ini, Honda tidak perlu mencari pembalap yang lebih cepat atau mencolok untuk saat ini. Mereka butuh seorang yang konsisten, cerdas, dan mampu menyelesaikan balapan dengan aman sambil memberikan umpan balik teknis yang sangat berharga. Itulah mengapa Luca Marini meski minim poin, mungkin justru dari Honda dibutuhkan untuk membawa RC213V kembali bersaing di kejuaraan di masa depan. Karena jika keras, data yang dikumpulkan adalah data gagal, bukan step by step. Tentunya jelang MotoGP Australia 2024, Luca Marini bersiap untuk tampil lebih gila lagi dan melesat. Target 10 besar Luca Marini mungkin akan tercapai di MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island.